yang bisa dikatakan ini masalah kesehatan yang udah pasaran banget gitu ya. Tapi saking pasarannya orang nganggap remeh, dampaknya sangat serius kalau kita tidak bisa mengatasinya dengan baik. Gitu. Nah, itulah sebabnya buat Isana Family semuanya, teman-temannya atau siapapun gitu ya, yang kira-kira memiliki concern ataupun memiliki concern baik dirinya pribadi ataupun keluarganya atau siapapun itu, kalau mereka sempat silakan join untuk sesi kita malam hari ini. Sebelumnya saya memulai sesi malam hari ini mau menyapa dulu nih. Ini pertanyaannya agak beda nih ya. Biasanya kan saya nanya ini dari mana aja, ini agak beda nih. Boleh dong diketik di kolom chat di Sana Family. Di keluarga Anda, apakah ada yang memiliki masalah kolesterol? Bisa jawab iya atau tidak gitu ya. Bisa langsung chat ke saya atau chat ke Ewan juga terserah Bapak Ibu ya. Saya pengen tahu ini benar nggak nih datanya. Untuk yang audiens malam ini kebanyakan yang udah memiliki concern dengan ini atau tidak ya, ditunggu informasinya apakah di keluarga Anda ya, keluarga baik orang tua, kakak atau siapapun sudah ada yang memiliki masalah gangguan kolesterol ya, boleh diketik dong di sana family ya, kita bagi-bagi informasi nih. Belum ada nih yang belum ada nih yang jawab nih. Ini sehat-sehat semua apa bagaimana nih Bapak Ibu semua nih ya? Masih aman. Oh, Bu Rita jawab masih aman. Oh, alhamdulillah masih aman kalau nggak ada. Tidak harus sana ya, keluarganya atau mungkin punya atau siapapun gitu ya. Kita pengen tahu nih gitu. Ini baru Bu Rita nih yang jawab nih. Yang lain mana nih Bapak Ibu? Ini suara saya kedengaran jelas tapi kan ya. Oke. Ya, oke, ini baru Bu Rita aja nih yang jawabnya, yang lainnya belum nih ya. Oke, sambil nunggu Bu Rita, semoga keluarganya aman-aman aja tentunya. Oke, Bu Mbak Cika jelas ya suaranya baik. Jadi ini masalah yang tadi seperti saya katakan sudah sangat pasaran Bapak Ibu ya, sudah sangat pasaran. Bahkan saking pasarannya orang anggapnya sepele gitu ya, udah biasa banget gitu. Oke. Nah, iya, suaranya jelas ya, tapi pertanyaan saya bisa dijawab ya. Lucu juga nih sama family ya. Malah pertanyaannya nggak dijawab gitu ya. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan. Nah, tapi sebelum kita bahas topik untuk temanya nih, karena pasti penasaran gimana sih cara mengatasinya gitu ya. Kita review sedikit mengenai kolesterol ini. Family dari masyarakat kita yang menganggap kolesterol itu dari makanan gitu ya. Betulnya masalah kolesterol itu kenapa cukup ruwet di sana family, cukup ruwet urusannya karena sebetulnya kita dapat dari dua resource ya, dari dua sumber. Anda juga mendapat dari makanan sehari-hari, tapi juga sebetulnya yang paling pasti Anda dapat dari dalam tubuh Anda sendiri. Dan paling banyak produksi kolesterol itu ada di dalam liver kita atau sel hati kita Bapak Ibu ya. Hati-hati menjaga hati tuh makanya gitu ya. Nah, kemarin last week kita baru bahas apa Bapak Ibu? Fatty liver ya. Fatty liver itu lumayan pasaran juga tuh. Tapi dibandingkan fatty liver jauh lebih pasaran masalah kolesterol karena awalnya itu kalau istilahnya Bapak Ibu naik tangga nih fatty liver agak di tengah-tengah nih. Nah, anak tangga pertamanya itu adalah masalah gangguan kolesterol salah satunya Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat kolesterol senyawa lemak yang diproduksi berbagai sel dalam tubuh tapi seperempatnya diproduksi oleh sel hati. Kenapa masalah kolesterol ini sangat harus kita perhatikan dan juga kita jaga dengan baik ya karena kalau kita tidak menjaganya dengan baik komplikasinya sangat serius tentunya Sana Family ya. Dari yang pertama, kenapa tadi saya katakan ya, yang pertama tentu masalah kardiovaskuler gitu ya. Karena kan kolesterol banyak menempel di pembuluh darah gitu ya. Nah, tergantung nih pembuluh darahnya di bagian tubuh yang mana gitu ya. Mostly yang banyak kayak kasusnya kalau komplikasi pasti adalah jantung, kemudian bisa juga otak dan bisa juga sebetulnya yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Tapi yang paling familiar sekali tentu ini nih yang harus sangat diwaspadai.
penyakit jantung atau serangan jantung, kemudian stroke ya, dan pastinya bahkan gangguan masalah kesehatan yang lain. Banyak juga tuh, aduh saya sering banget nih ngerasa kesemutan gitu Bapak Ibu ya. Sering kesemutan, bukan kram Bapak Ibu ya, jadi sering kesemutan, keringgingan kalau orang Jawa tuh ngomongnya gitu tuh. Gitu. Itu salah satu faktornya bisa juga masalah gangguan kolesterol Bapak Ibu ya gitu. Tapi tentunya biar pasti ya harus cek ke dokter, benar nggak nih? Atau jangan-jangan ada masalah yang lain lagi gitu ya. Nah, jadi kolesterol itu sendiri Yusana Family itu dibagi ke dalam dua jenis, dua kategori besar ya. Yang pertama yang Yusana Family tentu lihat, wah ini Bapak Ibu animasinya udah cocok banget gitu ya, ini kayak malaikat gitu ya. Kayak malaikat yang kita sebut dengan high density lipoprotein atau nama famousnya bekennya adalah kolesterol baik. Ya, ini kenapa baik? Ya karena memang dia bisa membantu untuk mencegah terjadinya penumpukan plak di dalam pembuluh darah kita. Sedangkan yang ini kayak devil nih, ini kayak iblis gitu ya. Itu yang kita sebut dengan LDL atau low density lipoprotein. Kolesterol jahat nama bekennya, di mana ini merupakan salah satu penyebab pembentukan plak kolesterol jika teroksidasi. Kata kuncinya memang teroksidasi. Nah, di sini nanti peran antioksidan itu sangat berpengaruh, Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuma mempengaruhi asupan, dilihat dari asupan lemak kita, tapi antioksidan yang kita konsumsi sehari-hari juga sangat mempengaruhi gitu ya. Karena Bapak Ibu bayangkan, jika seseorang memiliki kadar LDL yang sudah cukup tinggi, kemudian radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh juga banyak, atau bahkan radikal bebas yang diproduksi dalam tubuh juga banyak gitu ya. Jadi akhirnya banyak LDL ataupun kolesterol jahat yang teroksidasi, di mana inilah nanti yang akan menjadi akar masalah di tubuh kita. Nah, tentunya Yusana Family sering mendengar mungkin ya, sering mendengar istilah yang namanya kolesterol total. Ini kalau Yusana Family sering ngecek nih, pakai alat yang biasanya langsung tuh, yang biasanya diambil di ujung jari tuh, itu namanya kolesterol total Bapak Ibu. Kolesterol total itu gabungan dari apa aja sih? Gabungan dari kolesterol baik, jahat, sama trigliserida. Nah, kalau Yusana Family pengen tahu lebih detail nih, HDL-nya berapa, LDL-nya berapa, trigliserida berapa, memang harus di lab pastinya Bapak Ibu ya. Nah, tapi tentunya Yusana Family bisa awal mula untuk mengawasinya dari sini dulu nih. Dari kolesterol total dulu. Kalau dari kolesterol total ini aja, Bapak Ibu udah di mana nih ya? Yusana Family ternyata sudah ada di bagian yang agak tinggi, 200 sampai 239. Wah, ini udah lampu kuning ini Bapak Ibu ya. Udah lampu kuning, mungkin Anda lebih dianjurkan kembali cek lagi lebih pasnya ke lab gitu ya. Kalau ini kan bisa dilakukan. Bahkan di acara Fit and Fun Yusana ini bukan ya. Di apotik Bapak Ibu ya, di apotik Anda bisa cek ini tiap bulan. Kami sangat menganjurkan terutama kalau usianya sudah masuk usia keemasan, golden age. Sangat dianjurkan. Bahkan kalau usia keemasan di Posbindu juga ada ya, pos pembinaan terpadu yang khusus untuk lansia tuh. Itu ada tuh biasanya ya, setahu saya. Tapi dulu tempat waktu saya puskesmas magang dulu. Kalau sekarang saya kurang tahu program pemerintah ya, tapi Super Studi ada. Sekiranya tidak ada pun, Yusana Family bisa inisiatif ke apotek terdekat di sekitar Anda. Ini gampang banget ya. Dan tentunya kalau ternyata Yusana Family pernah melakukan pengecekan, ternyata kolesterol totalnya udah lebih dari 240. Wah, ini udah lampu merah nih. Ini udah nggak ada tunggu-tungguan lagi nih Bapak Ibu ya. Gitu. Ini harus minimal Yusana Family melakukan ada perubahan apa nih? Lifestyle pastinya ya solusinya. Nah, ini kolesterol total. Cuman Yusana Family kadang-kadang ada yang sampai parno banget. Jadi khawatir banget gitu ya. Jadi ingat Yusana Family, kolesterol total itu gabungan dari apa? Kolesterol baik, kolesterol jahat, sama trigliserida. Nah, kita kan belum tahu nih rasionya bagaimana. Nah, kalau Yusana Family pengen tahu, memang lebih baiknya memang harus di laboratorium. Jadi biar bisa di bredel tuh, biar ketahuan HDL-nya berapa, LDL-nya berapa. Nah, HDL si kolesterol baik yang udah kayak angel atau udah kayak malaikat ini Bapak Ibu, tentunya kalau nilainya semakin tinggi ataupun kadarnya optimal di dalam tubuh, itu manfaatnya bagus banget. Paling minim sebaiknya ini ya Bapak Ibu ya, kadar optimalnya dalam tubuh Anda adalah 60 mg per desiliter darah.
Nah, seseorang dianggap memiliki kadar HDL yang rendah jika tentunya kurang dari 40. Itu paling paling bottom banget tuh Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang mungkin Yusana Family bisa melakukan pengecekan misalnya bisa sekali per 3 bulan kalau di laboratorium ya. Kalau kolesterol total itu kan bisa tiap bulan. Ini terutama buat yang lansia Bapak Ibu ya, karena tapi jangan sampai karena saya bilang gini, berarti kalau saya masih muda, kata Mbak Erni kemarin yang masa kemasan doang tuh yang dicek gitu ya. Nah, kalau yang lansia memang bagusnya misalnya per 3 bulan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih muda, tapi Anda di keturunan keluarga Anda ada yang memiliki masalah kolesterol atau masalah trigliserida atau mungkin dulunya ada yang punya penyakit hipertensi, tidak ada salahnya Yusana Family Anda juga rutin melakukan pengecekan kolesterol ini. Ya. Mungkin tentu tidak sesering yang tadi ya, yang usianya udah lanjut. Tapi kalau Anda secara garis keturunan keluarga ada resiko, itu harus jauh lebih aware ya. Semakin muda Anda rutin melakukan pengecekan itu semakin baik ya. Jadi ingat HDL itu paling minim, bottom line-nya adalah 40. Kalau pria, kalau wanita 50 ya. Jadi 40 50. Tapi paling bagus berapa? 60. Gampang kan ingatnya. 4 50 60 gitu. Nah, kalau HDL. Nah, LDL-nya berapa nih? LDL. Jadi jangan cuma ngeliat LDL juga, LDL terus ya, HDL juga nggak apa-apa ya. Atau bahkan dari salah satu narasumber yang pernah kita invite sebelumnya Bapak Ibu ya, jika misalnya kadar kolesterol totalnya sudah melebihi tadi nih, yang ini nih Bapak Ibu, ini udah lebih nih, ini udah kategori agak tinggi misalnya gitu ya. Tapi ternyata rasio antara HDL sama LDL-nya itu, HDL-nya masih cukup tinggi, ya nggak perlu terlalu khawatir banget. Yang problem itu Bapak Ibu, ini udah agak tinggi, inilah rendah, ini juga sama, agak tinggi sama tinggi. Waduh, mau mana lagi Bapak Ibu, itu udah pasti memang lifestyle-nya bobrok ya Bapak Ibu ya, mostly. Emang dari dampak lifestyle dan juga pola makan sehari-harinya sudah bertahun-tahun. Banyak orang yang sering bercerita kepada saya tuh begini Bapak Ibu ya, yang agak unik nih sebetulnya masyarakat kita. Kalau cerita, aduh Mbak Re kok bisa sih kolesterol saya ini belum turun-turun, perasaan saya tuh udah merubah lifestyle saya tuh loh, udah belakangan ini gitu ya. Ternyata pas sudah selidik punya selidik, ya baru berubah lifestyle-nya baru 1 tahun belakangan, atau mungkin 3 bulan, 6 bulan belakangan, gitu ya, agak lucu gitu Bapak Ibu ya. Padahal kita hidup itu udah berapa puluh tahun misalnya usianya, dan lifestyle kita yang hancur tadi itu udah berapa puluh tahun gitu ya. Mungkin kalau kita ada misalnya Ibu biasanya kan penumpukan plak di pembuluh darah itu ada ya di perbandingan ya, seperti analogi. Kalau usia sekian kira-kira penumpukan plaknya sekian gitu ya. Jadi bayangkan itu Bapak Ibu ya. Jadi semakin buruk gaya hidup seseorang ya semakin sempit tuh. Gitu ya. Tentu untuk merecovery itu nggak gampang Bapak Ibu ya, bukan macam urusan 1 bulan 2 bulan kelar gitu ya. Selama kondisinya tidak memburuk, tapi Anda sudah melakukan perubahan lifestyle dan maksudnya itu nggak naik drastis terus-terusan gitu kan. Yang bahaya dari kolesterol ini kan karena satu misalnya dia sering fluktuatif, udah kayak naik roller coaster. Sayangnya fluktuatifnya bukannya rendah tinggi enggak gitu ya, agak tinggi tinggi agak tinggi tinggi, jadi nggak pernah normal gitu loh ya, jadi agak miris gitu. Tapi Sana Family jadi jangan berharap yang instan ketika Anda merasa wah saya perasaan udah ini gitu, cuman memang tidak ada salahnya Anda curiga juga, wah di mana nih salahnya nih gitu, nggak taunya ternyata pola tidurnya belum dijaga gitu ya. Jadi memang harus holistik kalau kita bicara mengenai kolesterol ya Bapak Ibu ya, walaupun biasanya kita sering mengkaitkan ini hanya dengan makanan, padahal sebetulnya tidak. Ingat ya, dia diproduksi di dalam sel tubuh Anda, dan sel tubuh Anda yang mempengaruhi itu faktornya banyak ya, nggak cuma makanan, nggak cuma nutrisi. Jadi yang paling perlu diingat HDL tadi ya. Kalau LDL Bapak Ibu ingat aja nih, yang paling optimal berapa? Lebih kecil dari 100. Berarti angka yang harus Anda ingat adalah 100. Kalau udah lebih dari 100, pokoknya udah wanti-wanti aja gitu ya. Wanti-wanti aja tuh kalau LDL-nya udah lebih dari 100.
Penyebab kolesterol tinggi. Nah, ini nih ya, kita sering banget ngaitinnya sama selalu makanan kamu sih sering banget tuh makan gorengan, padahal nggak cuma gorengan ya. Kita mau mager, sering ini golongan grup rebahan gitu ya di rumah, Bapak Ibu ya itu beresiko sangat tinggi sebetulnya. Kemudian satu lagi terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol ya. Sudah pasti obesitas, tapi ini obesitas yang memang persentase lemak tubuhnya yang tinggi ya. Bukan kemarin yang kita bahas healthy obes, beda lagi kalau itu ya. Itu beda kasus. Kalau itu kayak macam Bapak Ibu kalau ketemu aderai. Aderai itu IMT-nya atau status gizinya itu dia sudah pasti kategorinya obesitas Bapak Ibu. Tapi persentase lemaknya kan rendah dibandingkan persentase untuk kadar otot di dalam tubuhnya. Gitu. Itu namanya healthy obese gitu ya kan. Itu jarang. Tapi ada Bapak Ibu ya, biasanya sport enthusiast terutama yang punya fanatik untuk building muscle selama caranya baik ya, tidak menggunakan steroid dan semacamnya, which is itu sangat fatal tentunya. Nah, kalau obesitas yang kita bicarakan gini, obesitas yang ada di masyarakat kita pada umumnya. Jadi obesitas itu di atasnya overweight, Bapak Ibu ya. Last time, minggu kemarin, Dokter Sani udah bahas detail banget loh ya. Itu udah paket komplit banget sebetulnya menurut saya itu penjelasan beliau ya. Kalau Istana Family mendengarkan atau mengikuti gitu ya. Dan pastinya kebiasaan merokok. Dan terakhir, pertambahan usia. Nah, ini tadi kenapa saya sering meng-highlight Bapak Ibu ya, pertambahan usia itu kenapa memang bisa menjadi salah satu penyebab kolesterol tinggi. Ya karena memang itu tadi Bapak Ibu ya, seiring kita bertambahnya usia, kadang-kadang ya saya tidak bisa dipungkiri ya, lifestyle kita juga tidak selalu setiap hari bagus, apalagi mungkin yang memang baru nyadarnya belakangan ini gitu ya, baru insapnya belakangan ini, semoga insapnya nggak insap-insap kayak makan cabai ya Bapak Ibu, pedes nih pedes sampai mencret-mencret gitu ya, besok diulangi lagi gitu ya, jadi tobat cabai kalau kita ngomongnya tuh. Nah, usia sudah pasti ya tadi karena itu mempengaruhi adanya penumpukan plak di pembuluh darah, kemudian pastinya di mana hal itu untuk tubuh kita agar bisa ya memperbaikinya pelan-pelan tentunya. Sel tubuh kita luar biasa punya kemampuan sebetulnya untuk itu Bapak Ibu. Tapi ya prosesnya bukan instan ya. Dan tentunya memiliki penyakit tertentu. Nah, selain tadi riwayat genetik, pastinya kalau Yusana family di antara anggota keluarganya, misalnya si A, mungkin paman atau siapa, paman tuh udah punya penyakit diabetes, lebih gampang memiliki kecenderungan agar juga mengalami masalah kolesterol itu probability-nya lebih besar, Bapak Ibu. Jadi makanya kalau kita membicarakan penyakit degeneratif itu udah kayak macam lingkaran setan. Itu sudah sangat banyak sekali ya Anda bisa menyaksikan itu. Makanya kenapa sering sekali orang misalnya udah punya tekanan darah tinggi, habis itu juga punya masalah penyakit jantung, habis itu juga punya masalah penyakit ginjal, habis itu juga kolesterolnya juga tinggi, gitu ya. Jadi awalnya hipertensi, lama-lama ikutan juga nih kolesterol, gitu. Itu udah kayak pasaran banget. Tapi sebenarnya hal itu bisa di-stop sedini mungkin. Makanya kenapa tadi pengecekan rutin itu penting, Bapak Ibu. Agar tadi Anda bisa mengontrol kondisi Anda. Dan kalau Anda mengetahui lebih dini, ya bisa melakukan apa tindakan yang harus dilakukan sedini mungkin ya. Tapi banyak nih yang sering lari dari kenyataan ya. Nanti aja deh diceknya. Soalnya kalau ketahuan pusing, stres mikirinnya. Aduh, jangan Bapak Ibu. Saya sudah banyak menyaksikan bahkan dari anggota keluarga besar gitu ya tentunya Bapak Ibu ya. Ada yang meninggal karena diabetes, ada yang meninggal karena serangan jantung, ada yang meninggal karena stroke Bapak Ibu gitu ya. Dan salah satu faktor yang ternyata memang sangat mempengaruhi ya, kalau kita ngomong meninggal ya jangan bilang ajal ya Bapak Ibu ya, itu beda case. Tapi maksud saya, tapi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah karena kurangnya, ini kalau saya analisis nih Bapak Ibu ya, tentu ini yang terjadi di keluarga besar saya Bapak Ibu ya, karena kurangnya tadi pengecekan secara rutin. Jadi kalau kita jarang melakukan pengecekan secara rutin, kita tidak bisa melakukan kontrol dengan baik. Jadi tidak bisa melakukan pencegahan ataupun perbaikan sedini mungkin gitu ya. Sama satu lagi kalau yang harus minum obat, obatnya nggak diminum teratur. Itu sering ya. Tidak semua kan.
dan sering buat resep sendiri tuh. Nah, itu kalau dari circle ya tadi ya, di keluarga besar saya sendiri. Pencegahan kolesterol tinggi. Nah, kalau tadi penyebab, pencegahan. Nah, kalau Yusana Family lihat nih, jadi yang paling pertama memang menerapkan pola makan ya. Nomor satu. Ini yang ngasih referensi ini dari Kemenkes nih Bapak Ibu ya. Udah buat animasi cakep-cakep kayak gini. Menerapkan pola makan sehat. Jadi memang nomor satu ya pola makan ya. Karena memang Anda bisa mendapatkan kolesterol tambahan dari pola makan sehari-hari. Di slide ini saya memang tidak mencantumkan ya, sebetulnya di setiap 100 gram makanan itu banyak yang terutama yang mungkin Anda kenal sebagai sumber makanan yang mengandung kolesterol cukup tinggi gitu ya. Tapi kenapa saya tidak akhirnya cantumkan di sini? Karena pada dasarnya semuanya tergantung salah satunya pengolahan Bapak Ibu ya. Kalau porsi itu bisa Anda atur, nanti saya sharing bagaimana tipsnya. Kemudian menurunkan berat badan berlebih. Ya, ini pokoknya ingat Bapak Ibu tidak perlu instan. Kemarin saya ingat sekali gitu ya dari penelitian, tapi itu memang hubungannya sama fatty liver ya, fatty liver. Bapak Ibu bayangkan saja ya, seseorang yang turun berat badannya 10%, 10% selama 52 minggu, hampir setahun loh ya, turun 10% aja berat badannya, itu dia bisa menurunkan 100% resiko. Salah satunya secara simplify ya, kondisi fatty livernya membaik 100%. Nurunin berat badan 10% selama 1 tahun loh ya. Jadi makanya tujuannya kalau turun berat badan itu enggak untuk balap-balapan cepet-cepetan Bapak Ibu ya, tapi memang untuk long term. Tujuannya untuk merubah pola makan Anda, gaya hidup Anda sehari-hari, nanti didapatkanlah berat badan yang ideal. Berolahraga secara teratur. Standarnya di 5 kali 30. 5 kali dalam seminggu. Dalam 1 hari durasinya harus 30 menit. Tapi 30 menit itu apakah Anda harus dilakukan sekaligus? Tidak, Bapak Ibu. Kalau Anda lihat sebetulnya berolahraga di sini bisa juga ditambahkan dengan beraktivitas fisik. Artinya Anda nggak mesti punya treadmill dulu, nggak mesti punya peralatan olahraga, nggak mesti. Beraktivitas fisik itu bisa dilakukan dalam sehari kan harus 30 menit nih durasinya Bapak Ibu ya. Anda bisa cut down, misalnya 3 kali per 10 menit. Contoh, Yusana Family mau buat olahraga macam apa ya, kayak stretching atau apa, ya hitungan kali-kali, udah banyak ya speaker kita yang sharing macam-macam. Misalnya 10 menit ini saya mau di pagi hari, saya sempatnya cuma 10 menit, Berni silakan. Pokoknya ingat aja dalam sehari harus 30 menit. Tapi nggak boleh 5 menit Bapak Ibu, karena aktivitas fisik itu dianggap memiliki manfaat untuk, bukan dianggap. Dari hasil penelitian, memiliki manfaat untuk kesehatan kalau Anda melakukannya dalam rentang waktu selama 10 menit tanpa henti. Jadi kalau cuma 5 menit, belum dapat manfaat kesehatannya Bapak Ibu ya. Jadi makanya kalau Anda dalam 5 hari, setiap harinya harus berolahraga atau beraktivitas fisik selama 30 menit, Anda bisa pecah 3 kali 10 atau 2 kali 15. Jadi sebenarnya buat kita untuk tidak melakukan aktivitas fisik itu udah nggak ada alasan Bapak Ibu ya, karena syarat minimalnya cuma 10 menit. Jadi pagi 10, siang nanti di kantor 10 menit gitu ya kan. Udah biasa kayak olahraganya yang ringan-ringan aja Bapak Ibu ya, yang tentu yang bisa Anda lakukan gitu ya. Jangan lupa pastinya ya, pemanasan atau apa, jangan tiba-tiba langsung posisi kayang, keseleo nanti. Di kantor kayang langsung gitu ya, temennya bingung gitu Bapak Ibu ya. Terus malam ya pulang dari kantor misalnya gitu ya. Yang pasti jangan deket-deket jam tidur juga olahraganya gitu ya kan. Kecuali Anda karena nanti malah akhirnya malah nggak bisa tidur ya kan, ganggu jam tidur lagi tuh gitu ya. Ada durasi jamnya juga. Jadi udah nggak ada alasan. Karena dalam 1 hari aja Anda bisa breakdown 3 kali 10 atau 2 kali 15 menit ya. Kemudian menghentikan kebiasaan merokok ya, karena memang bahkan Anda ketika seorang perokok, dia berhenti merokok dalam kurun waktu setahun aja, itu resiko terkena penyakit jantungnya juga udah nurun 50% ya. Selama dia berhenti selama durasi 1 tahun, maksudnya dari waktu dia terakhir merokok ya, itu langsung resiko terkena penyakit jantungnya turun 50%, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi karena memang berbahaya, Yusana Family juga sudah lihat ya dari kemasan rokok itu sendiri.
Kemudian, nah kalau yang ini saya paling ngasih tipsnya apa ya? Yusana Family bisa call, itu ada kok pemerintah yang stop merokok, ada line khususnya. Jadi kayak macam kalau Yusana Family nonton drama Korea tuh, atau mungkin drama US, call 911 gitu ya, itu kan kalau untuk ada sesuatu yang urgent gitu ya. Nah di Indonesia itu ada sebetulnya satu line, satu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Yusana Family ingin mengetahui bagaimana caranya berhenti merokok. Itu ada satu hotline khusus yang disediakan oleh pemerintah. Kalau tidak salah itu di bawah naungan BPOM apa Kemenkes ya, udah lupa saya Bapak Ibu. Tapi intinya ada, Kemenkes ingat saya Bapak Ibu ya. Ada satu hotline khusus yang membantu Anda bagaimana caranya agar bisa berhenti merokok. Bayangkan Bapak Ibu, pemerintah sampai nyediain satu hotline khusus nih. Kenapa ya? Karena fatal Bapak Ibu. Dulu kita taunya perokok pasif, perokok aktif. Sekarang udah ada perokok ketiga ya statusnya gitu ya. Dan ketiganya ini bahkan ketika nempel di baju dan di bajunya itu bisa mempengaruhi orang sekitarnya. Which is itu ternyata sangat-sangat fatal ya akibatnya. Makanya ya memang nggak ada plusnya ya. Plusnya mungkin hanya buat si perokok dia happy, ada efek dopaminnya mungkin dia membuat jadi seperti happy atau tenang gitu ya. Tapi kalau kita baca analisisnya nggak ada positifnya sama sekali. Bapak Ibu bayangkan aja ya, hotline khusus stop merokok pemerintah udah sediain. Jadi kalau di antara Isana Family ada mungkin anggota keluarganya yang mungkin lagi struggle karena salah satu kendala yang sering saya temukan ya berhubung dulu saya circle-nya itu organisasinya yang anti tembakau Bapak Ibu ya. Jadi lumayan update nih informasi ginian gitu ya. Jadi banyak orang yang memiliki struggle itu, pengen berhenti cuman nggak bisa gitu ya. Nah, mungkin salah satu caranya kan kalau pengen berhenti ada circle-nya, ada community and something like that atau mungkin ada seseorang yang selalu mengawasi. Nah, Isona Family bisa tanyakan tuh, ya dimanfaatkan program pemerintah. Jadi jangan alasan tuh bilangnya wah ngumpul temen mulu gitu. Nah, tadi faktor pertama apa Bapak Ibu? Menerapkan pola makan sehat. Kalau pola makan Yusana Family mungkin udah khatam kali ya, kalau istilahnya baca buku udah tamat nih, bagian akhir gitu ya. Diet sehat, diet seimbang, konsep piring sehat atau piring T gitu ya, itu udah hafal banget tuh, setengah karbo, wah bahaya itu kalau setengah karbo gitu ya, setengah sayur, seperempat karbo, seperempat protein ya. Pastinya kalau yang paling kelihatan dampaknya khusus, dampaknya langsung juga sama kolesterol itu adalah serat, Bapak Ibu ya. Serat. Makanya sayur dan buah itu konsumsinya harus diperbanyak gitu ya. Karena sampai sekarang belum ada case-nya orang yang kebanyakan makan sayur dan buah, belum ada. Kasusnya masih tetap orang kurang makan buah dan sayur gitu ya. Itulah kenapa selalu kalimatnya bukan makan konsumsi sayur dan buah sebanyak-banyaknya, enggak juga. Kalimatnya itu pasti perbanyak konsumsi sayur dan buah porsinya dalam sehari. Kemudian kurangi konsumsi lemak jenuh. Ya, ini kemarin udah dibahas juga nih sama Dokter Sani ya, gitu. Wah, saya ingat Dokter Sani jadi ingat lagunya BCL ya Bapak Ibu ya. Kemudian kurangi konsumsi garam. Orang mikir garam bukannya urusannya sama tekanan darah, Mbak Erin. Ya iya, karena Bapak Ibu ingat ya, awal mulanya hipertensi, ujung-ujungnya bisa dapat bonus kolesterol gitu ya. Nah, biar lebih gampangnya, Yusana Family bisa memperhatikan pola makan yang seperti ini. Nah, ini nih tadi yang saya katakan, Bapak Ibu, Anda nggak perlu pusing misalnya ya. Aduh, Mbak Erni gimana nih? Aduh, ada nggak cara lain selain kalau di piring? Banyak ya. Saya udah berikan tips juga buat Yusana Family. Sebenarnya yang paling gampang itu piring aja, piring kita masing-masing. Ya, tapi itu pun nanti ada juga tuh yang kadang curang milih piringnya piring yang buat resto ya yang gede tuh plating yang gede jadi porsinya banyak gitu ya kan ya nggak apa-apa selama sayurnya diisinya banyak gitu kan. Nah tapi agar Yusana Family tidak mengkonsumsi kalori yang melebihi dengan kapasitas Anda, ingat karena kalori yang terlalu banyak konsumsi ujung-ujungnya ya jadinya disimpan jadi cadangan lemak juga di dalam tubuh Anda, which is itu ya muter-muter juga masalahnya itu ke situ. Kalau Anda ingin sesuai dengan kebutuhan kalori Anda, kemarin ada yang nanya soalnya gimana caranya untuk menghitung gimana caranya saya biar tahu setiap kalori dari makanan yang saya konsumsi. Kalau kita di jurusan gizi kita ada referensi khususnya Bapak Ibu dari buku segala macam gitu ya. Tapi kan kita pengen bagaimana agar Yusana Family
secara simplify bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, itu biasanya selain pakai yang di piring tadi ya, konsep piring T, setengah sayur, seperempat karbo, seperempat protein, Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan dengan menggunakan tangan Anda sendiri. Bisa lihat di sini Yusana Family ya. Jadi kalau karbo nih ya, karbo dari gandum, nasi, umbi-umbian, itu di sini ikonnya apa nih? Ikonnya satu genggam tangan. Satu genggam tangan masing-masing. Nggak ada ceritanya saya pakai genggam tangannya Pak Roni atau yang lain gitu ya. Nggak cocok, nggak sesuai kebutuhan. Satu genggam tangan gitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin protein, protein itu satu telapak tangan Bapak Ibu. Nih, satu telapak tangan tapi nggak ikut jari-jarinya ya. Jadi cuman ini aja nih. Kelihatan kan tangan saya Bapak Ibu ya. Ini protein. Masing-masing. Walaupun memang ada di beberapa referensi yang mengatakan cewek sama cowok agak beda gitu ya. Ini kita praktekin ini dulu deh. Ini saya menganggap Bapak Ibu Yusana Family di sini yang semuanya memiliki aktivitas fisik yang standar ya. Kemudian kalau lemak ini macam kayak minyak, selai kacang, mentega, yang segitu-gitu itu ya. Lemak tapi tentunya lebih bagus jangan lemak trans ya. Ini kalau kita ngomong minyak nabati pun satu ibu jari nih. Nih ya. Satu ibu jari itu di sini. Satu ibu jari. Nah, kalau buah itu satu genggam tangan. Sementara kalau sayur dua telapak tangan. Ini jadi kayak dua tangkup gini loh. Bapak Ibu ya. Nggak kelihatan nih. Sayur berarti intinya banyak Bapak Ibu ya, karena dua telapak tangan kita masing-masing. Jadi banyak. Itulah kenapa sayur itu lebih banyak, buah juga banyak. Gitu ya. Jadi kalau digabung sayur plus buah ya banyak porsinya. Jauh lebih banyak dibandingkan kita makan nasi sama itu protein. Nah, itu contoh simpelnya Bapak Ibu ya. Jadi diingat tadi apa? Karbo, satu genggam tangan. Referensinya bervariasi tapi more or less sama Bapak Ibu ya. Satu genggam tangan ya, satu tinju Anda masing-masing. Kemudian kalau protein itu satu telapak tangan Anda. Kalau sayur satu genggam tangan Anda juga. Kalau buah maksudnya. Sedangkan kalau sayur itu dua telapak tangan Anda masing-masing. Kalau sekarang mau makan selai, ya mau selainya seenak apapun, list deh. Cuman satu ibu jari Anda masing-masing ini, ya. Oke, Yusana Family, ini sedikit referensinya kita refresh, ya. Jadi biar nggak bosan untuk ngeliatin piring teh mulu, ya. Walaupun ini sebenarnya kalau dilihat-lihat piring teh juga nih, ya. Cuman ini kan dibagi nih sama ini lemak sama protein dipisah. Biasanya digabung juga nggak masalah gitu ya. Karena sama aja kan. Jadi diingat ini Yusana Family ya. Dengan gunakan tangan Anda masing-masing. Nah, kalau ini kaitannya ini salah satu yang cukup signifikan sekali juga nih. Hubungannya sama kalau kita ingin menjaga kadar kolesterol dalam tubuh kita tetap bagus. Namanya GGL ya. Gula garam lemak atau L-nya maksudnya minyak. GGL. GGL itu singkatan yang di come up oleh orang Kemenkes biar gampang diingat oleh masyarakat Indonesia. Tapi banyak masyarakat kita yang kagak tahu gitu. GGL apaan? Bayar kirain galau-galau, bukan ya. GGL gula garam lemak. Gula 4 sendok makan per hari. Per hari loh. Garam 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan, Bapak Ibu. 1 sendok teh garam per hari. Sedangkan minyak itu 5 sendok makan per hari. Jadi yang sering makan-makan olahan deep fried, waduh luar biasa itu ya. Jadi mulai sekarang Yusana Family sebetulnya ya, kalau Anda misalnya dalam anggota keluarga semuanya usianya sudah cukup matang, Bu ya, memang agak effort gimana gitu ya, tapi mungkin bibitnya di rumah atau mungkin kalau Bapak Ibu masak sendiri di rumah, bisa tuh dihitung. Misalnya mau masak apa nih, mau goreng apa nih, biar nggak di fried terus. Misalnya ada anggota 3 keluarga gitu ya, udah berarti 3 kali 5 berapa tuh? 15 ya. 15. Gitu ya, jadi masing-masing cuma dapat 5 gitu loh ya. 5 sendok makan minyak ya. Jadi wah
Cuma 15 ya berarti sedikit dong bayar nih, nggak bisa di fret. Ya makanya kalau di anjuran kesehatan memang di fret itu tidak terlalu direkomendasikan ya. Jadi kayak ikan berenang-berenang di dalam minyak, tempe, tahu. Apalagi tahu, nyerap banget itu ya. Jadi kalau dulu di gizi itu kita ada belajar yang namanya daya serap makanan terhadap minyak. Itu ada perhitungannya lagi tuh Bapak Ibu. Jadi kandungan lemak finalnya setelah ikan itu digoreng, tahu itu digoreng berapa nih gitu. Ada perhitungannya lagi. Tapi biar Wisana Family nggak pusing, udah gitu aja tuh. Mau goreng tempe itu hitung aja 5 sendok dalam sehari buat diri pribadi. Lama dong biar matangnya. Makanya jangan digoreng olahannya ya. Jangan itu terus. Nah, ini ada tips juga nih. Yang pertama, wah luar biasa ini ya. Tips memasak yang menurunkan asupan lemak dan kolesterol. Ini juga dari Kemenkes nih Bapak Ibu ya. Semuanya sudah ada gitu ya. Karena ini penyakit yang pasaran. Nah, gunakan alat masak yang tidak lengket. Ini nih. Ini sering jadi alasan. Aduh, kalau terlalu sedikit nanti pada lengket. Itu. Saya bukan mau promosi wajan anti lengket loh ya. Dua, masak makanan Anda dengan minyak nabati sebanyak 1 sendok makan atau kurang tuh. Setiap kali masak tuh luar biasa nih ya. Jadi unik nih ya. Ada satu lagi yang menurut saya cukup unik gaya masyarakat Indonesia kalau numis. Ada orang yang numis pakai minyak, ada yang numis pakai air ya. Maksudnya kan kalau numis itu kan minyaknya dikit ya, Bapak Ibu ya, supposed to be. Airnya yang banyak gitu kan. Nah, ini kebalik, ada yang minyaknya banyak, airnya dikit. Ada yang cara ngolahnya seperti itu. Ya. Jadi jangan seperti itu. 1 sendok aja. Karena kan 1 sendok itu cuma untuk goreng bawang ya, supposed to be. Sama si cabai-cabainya lah. Gunakan lebih banyak kaldu dibandingkan minyak. Kemudian daging dipanggang, wah ini tipsnya sampai detail banget. Daging dipanggang grill atau rebus, sebaiknya pada rak. Oh, yang ada kayak model rak, terus nanti kan lemaknya pada jatuh ke bawah gitu ya. Jadi nggak nempel. Wah, luar biasa. Ini sampai cara memilih peralatan masaknya dikasih tips sama pemerintah. Bila menggoreng setelah matang, tiriskan. Ya tuh, makanya perlu ya. Enak emang sih. Kalau nggak ditiriskan pun gurih kan minyak. Olah daging dan sayuran dengan bumbu. Wah, ini maksudnya kenapa? Karena kalau kita udah kaya dengan bumbu, makanannya kan rasanya tetap gurih, walaupun nggak digoreng. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian buang lemak dalam sup, sayur, kaldu, dan saus. Bahkan dikasih tips, masukkan makanan dalam lemari es, sampai lemak mengapung. Wah, di atas dan mengeras baru dibuang tuh lemaknya. Bapak Ibu pernah kebayang nggak kalau lagi masak sop, itu kan ada tuh yang ngambang-ngambang. Kalau udah diemin kan pada naik tuh di atas. Itu jangan dibiarin di situ, itu dibuang aja Bapak Ibu ya. Sebagian resto atau mungkin di mana itu malah dimasak lagi ya, memang enak karena itu lemaknya kan buat gurih kali ya, buat gurih. Nah, soalnya kalau diangetin lagi dia akan menjadi mencair lagi gitu ya, tidak tidak mengeras kembali, ya ngumpul lagi ya, kita makan lemak lagi gitu ya. Itu. Ini lengkap banget sampai cara masaknya ya, luar biasa. Ini bagaimana dedikasi pemerintah untuk membantu masyarakat kita. Itu referensi yang Yusana Family bisa dapatkan saran dari Kemenkes. Tapi sebetulnya Yusana Family kalau kita bicara secara general, itu tadi kita ngomongin porsinya. Ini yang kita membicarakan bagaimana manfaatnya, kenapa kalau Anda mesti mengkonsumsi makanan itu bervariasi. Kenapa tadi akhirnya saya tidak menunjukkan referensi, oh dalam 100 gram daging ayam, daging kambing itu berapa kolesterol. Karena pada dasarnya prinsip pola makan yang baik itu yang beraneka ragam, Bapak Ibu ya. Makanya kenapa selalu kata-katanya diet seimbang dan bervariasi. Karena dalam variasi makanan itu ada kandungan yang berbeda-beda. Yang pertama pastinya, Bapak Ibu, kalau Anda lihat di sini ya, ini diet Mediterania. Diet Mediterania itu paling sering dianjurkan diterapkan untuk masyarakat kita agar bisa menjadi sehat karena memang diet ini mengusung variasi dan keanekaragaman makanan. Semuanya bisa dikonsumsi, tapi harus tahu mana yang dibatasi, mana yang diperbanyak, mana yang dihilangkan, dieliminasi itu seingat saya sih tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau diet Mediterania untuk orang normal pada umumnya ya, kalau dietnya kita ngomong diet DASH atau diet buat orang hipertensi ya beda ya. Ini kan Mediterania memang diet untuk orang-orang yang secara literally belum ada masalah kesehatan ya. Jadi makanya ini tahap pencegahan.
Misalnya Yusana Family tadi ya, jadi Anda bisa mengkonsumsi daging. Tapi kalau dibuat analisis, lebih banyak harus makan mana nih? Daging apa ikan apa telur apa apa? Ya daging pasti harus lebih sedikit ya. Bukan macam makan steak atau makan daging kambing, daging ayam tiap hari gitu ya. Diganti-ganti, jangan red meat terus. Berarti kan nggak variasi tuh kalau red meat terus gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh makan protein hewani, boleh. Tapi harus variasi, Bapak Ibu. Sayur, sayur harus berwarna-warni karena macam pelangi. Setiap nutrisi itu ada namanya fitonutrisi, Bapak Ibu, fitokemikal ya. Busana Family jangan selalu menganggap negatif ya yang namanya chemical gitu ya. Kalau dibilangin fitokimia, wah berarti bahaya tuh Mbak Erni. Busana Family, tubuh Anda terdiri dari ribuan, bahkan ratusan ribu reaksi kimia gitu ya. Jadi kalau dengar yang namanya bahan kimia jangan langsung negatif thinking gitu ya. Yang harus digarisbawahi atau ditakuti itu bahan kimia berbahaya gitu ya. Bahan natural juga kalau terjadi kontaminasi silang itu bisa jadi senjata biologis, Bapak Ibu. Itulah kenapa ada film-film teroris pakai senjata biologis gitu ya. Jadi jangan terlalu fanatik atau terlalu memahami sesuatu tuh jangan bulat-bulat ditelan gitu loh maksudnya ya. 100% bahan alami. Wah, bahan alami kalau tidak handlingnya apa tuh handling? Penanganannya tidak baik, itu bisa bahaya Bapak Ibu. Ya makanya di konsep penanganan makanan kita ada nama istilahnya HACCP Bapak Ibu ya. Itu salah satu faktor yang dinilai adalah apakah terjadi kontaminasi silang. Bisa nggak orang keracunan massal makanan nih dari catering Bapak Ibu pas dari pencucian sampai mateng nih masak itu nggak ada terjadi kontaminasi. Tapi ternyata pas dari tempat masaknya ini ke tempat ini penyajian makanannya itu terjadi kontaminasi dengan bakteri atau apa virus itu bisa Bapak Ibu ya. Gitu. Dulu soalnya belajarnya saya belajar epidemi masalah kejadian luar biasa keracunan gitu-gitu Bapak Ibu ya. Jadi penting ya. Jadi harus dilihat. Jadi fitonutrisi, kita balik lagi, fitonutrisi atau istilah lainnya fitochemical atau fitokimia, itu berdasarkan warna, kayak macam pelangi Bapak Ibu. Setiap nutrisi ada yang kita sebut dengan ini ya, likopen, indol ya. Indol itu yang warna hijau Bapak Ibu salah satunya ya. Atau klorofil Anda mendengarnya ya, jati hijau daun, kemudian ada lagi yang warna putih ya, ada yang warna ungu. Jadi beda warna, beda kandungan fitokimianya atau fitonutrisinya dan beda keunggulannya. Makanya penting kita mengkonsumsi warna atau variasi. Itu untuk sayur dan buah. Jadi prinsipnya memang variasi Bapak Ibu ya. Makanya kenapa diet Mediterranean ini sampai sekarang belum ada yang geser tuh. Karena memang prinsipnya itu tadi ya, dia lebih kepada ada yang dibatasi, ada yang diperbanyak, tapi bisa mengkonsumsi macam-macam. Tentunya yang kandungan lemak tidak jenuhnya tinggi itu diperbanyak, gitu ya. Contoh alpukat. Tapi alpukatnya ya bukan dijadiin es alpukat, campur sirup, campur susu kental manis, di mana itu banyakkan gulanya, bukan ya. Jadi makanya kenapa penting sekali. Karena ketika Anda mengkonsumsi dengan makanan yang bervariasi, Anda dapat apa aja nih? Bisa dapat vitamin omega 3 ini PUFA, polychain ya. Kemudian ini monochain. Nah, ini asam lemak yang tidak jenuh, rantai panjang, rantai banyak nih sampai lupa nih Bapak Ibu. Kemudian mineral, kemudian serat, polifenol dan likopen. Nah, ini manfaatnya banyak banget Bapak Ibu. Nggak cuma ngomongin yang tadi urusannya sama kolesterol sebetulnya ya. Ini menurunkan oksidasi. Oksidasi ini nih yang bahaya. Kalau sampai LDL tubuh kita teroksidasi, ya itu tuh yang akan menjadi pembentukan plak secara simpelnya. Inflamasi. Inflamasi ini kalau tidak terkontrol darah. Apaan nih Mbak Erni? Short chain fatty acid. Ini tulisan di layar saya, your internet connection unstable. Suara saya masih jelas nggak Bapak Ibu? Masih jelas kah? Oke, baik. Tadi sempat putus-putus ya. Ya,
Udah balik lagi, udah hilang tulisannya. Ya, short chain fatty acid itu adalah fermentasi, produk fermentasi dari pati ataupun karbohidrat yang tidak tercerna ya di dalam usus kita. Nah, itu tujuannya untuk menjaga kondisi lingkungan di usus atau di kolon kita tetap baik. Intinya, ini berperan erat hubungannya sama mikrobiom, mikrobiota atau mikroorganisme atau bakteri baik yang ada di usus. Jadi kalau kita pengen kesehatan usus kita terjaga, ini short chain fatty acid ini harus ada peningkatan dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, makanya nih, makanan yang tinggi serat itu salah satunya yang membantu meningkatkan si short chain fatty acid di dalam tubuh kita. Menurunkan kadar glukosa dalam darah, menurunkan LDL tuh ya, trombosis, kemudian berat badan sudah pasti. Nah, beruntungnya tentu buat Usana Family semuanya, ini vitamin yang di sini nih, Usana Family ini ada semua nih, di suplementasi di Usana ya, yang omega 3 ya. Omega 3, EPA dan DHA, mineral, vitamin, fiber, polifenol, likopen itu ada semua Bapak Ibu di suplementasi Usana. Tapi tentu ingat pola makan dulu yang diperbaiki ya. Pola makan Bapak Ibu. Baru ditambahkan dengan suplementasi. Ketika Anda ingin mengkonsumsi suplemen Usana, ingat ini bukan obat kolesterol ya. Jadi Biomega bukan obat kolesterol. Beda Bapak Ibu ya. Tapi tentu apakah ada manfaatnya Mbak Erni untuk membantu menjaga kondisi kolesterol kita? Ya ada. Ya kan kandungannya omega 3 Bapak Ibu. Omega 3 kalau Anda konsumsi udah pasti salah satu manfaatnya apa tadi? Membantu menurunkan kadar LDL. Kan konsumsi omega 3 yang tercukupi itu salah satu benefit kalau Anda mempraktikkan diet Mediterania gitu ya. Tapi jangan berklaim Bapak Ibu ya, nanti Mas Andre yang hubungin bukan saya. Ya, produknya apa saja? Tentu yang pertama adalah sel esensial Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini ada vitamin, mineral, ada si polifenol, likopen, semuanya ada di sini Bapak Ibu ya, paling lengkap. Makanya jangan sampai kalau Usana Family mungkin ada yang baru kenal pertama kali. Nih, yang paling pertama Anda rutin konsumsi ini dulu nih, sel esensial yang terdiri dari Usana Vitok dan core mineral. Kenapa? Karena tubuh Anda mengutamakan variasi lengkapnya dulu, baru dosisnya. Makanya kenapa selalu keanekaragaman, ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya, oh Mbak Erni saya kemarin dengar katanya kalau sering konsumsi brokoli itu bisa ya untuk membantu mencegah kanker. Pernah Usana Family beberapa tahun yang silam ya, karena sudah cukup lama, itu pernah ngetren orang minum jus brokoli tiap hari. Gara-gara di brokoli itu ada kandungan yang namanya indol tricarbinol. Itu satu grup dengan yang berwarna hijau sebetulnya ya, nggak cuma di brokoli. Itu memang memiliki sifat anti cancer. Nah, gara-gara itu ya gitu ya masyarakat kita kadang-kadang ya. Nggak cuma di Indonesia, di luar tuh sampai banyak orang yang bayangin aja ya, brokoli kalau nggak pinter ngolahnya aja pahit, disuruh makan minum jus brokoli mentah, luar biasa itu ya masyarakat kita ya yang sampai mempraktekkan itu. Padahal sebenarnya prinsipnya bukan itu. Jadi nggak mesti Anda tiap hari makan jus brokoli gitu loh ya. Karena ya kalau kita ngomongin semua sifat nutrisi ya, yang sifatnya antioksidan udah pasti ending akhirnya itu kan membantu agar tubuh kita tidak mengalami oksidasi gitu kan, radikal bebas teroksidasi, stres oksidatif. Di mana stres oksidatif kalau sudah sampai terjadi dalam tubuh, itu banyak bisa melencengnya, bisa kemana-mana, semua penyakit bisa muncul. Last time saya sudah pernah sharing kan kepada Usana Family apa dampaknya kalau terjadi stres oksidatif di dalam tubuh. Nah, makanya kalau kita ngomong kolesterol, kolesterolnya ini yang harus dijaga. Si LDL-nya itu jangan sampai teroksidasi. Makanya perlu konsumsi kandungan yang memiliki sifat antioksidan. Nah, sel esensial sudah sangat terkenal memiliki suatu formula yang kita sebut dengan intelligent complex yang sudah dipatenkan oleh Usana, tentunya Usana Family, di mana intelligent complex ini memiliki suatu sifat ataupun benefit ataupun cara kerja bisa men-trigger tubuh Anda untuk memproduksi antioksidannya sendiri.
di mana saya remind kembali antioksidan yang diproduksi di dalam tubuh Anda sendiri itu memiliki kekuatan yang jauh luar biasa lebih powerful dibandingkan antioksidan yang didapatkan dari luar tubuh. Ya, karena dalam tubuh kan itu memang diciptakan oleh bantuan dengan cara kerja sel tubuh kita sendiri ya. Kemudian yang kedua omega 3, biomega. Biomega ini sudah pasti ya. Omega 3 aja terkenal sebagai asam lemak tidak jenuh. Dan sudah pasti dia akan membantu mendukung meningkatkan kadar HDL di dalam tubuh Anda. Ya, jadi ingat ya. Jadi jangan cuma fokus ke LDL, fokus juga gimana caranya ningkatin kadar HDL. Tuh. Karena at least misalnya aduh kolesterolnya udah agak berabe ini LDL-nya. Tolong HDL-nya dijaga juga nih, jangan sampai anjlok. Ya, omega 3 benefitnya di situ. Kemudian propanosi. Kalau propanosi ini dia memiliki sifat antioksidan yang powerful, Bapak Ibu. Makanya dia membantu bertahan melawan oksidasi dari LDL ini. Karena sifatnya memang sebagai antioksidan. Dan sama halnya dengan kokinol. Ya, jadi yang ini warna ungu-ungu ini luar biasa ini Bapak Ibu. Kalau ada di sini Usana Family yang belum minum secara rutin atau bahkan belum pernah mencoba, dicoba dulu biar tahu manfaatnya seperti apa ya. Karena antioksidan benefitnya banyak Bapak Ibu. Yang pasti tentu melindungi kolesterol Anda agar tidak teroksidasi. Dan tentunya kalau Magne Kaldi ini lebih kepada untuk menjaga dari sel-sel pembuluh darah kita sendiri. Ya, jadi karena di pembuluh darah ini banyak berperan, misalnya contoh endotel itu memproduksi yang namanya nitric oxide. Ini kalau saya ngomongin panjang banget nih jadinya ya. Walaupun nitric oxide ini itu fungsinya untuk biar pembuluh darahnya mengembang mengempis. Bapak Ibu bayangkan kalau pembuluh darahnya udah makin sempit, kemudian sel endotelnya juga udah amburadul, aduh luar biasa nih cobaan hidupnya gitu ya kata tubuh Anda Bapak Ibu ya. Nah, kalau Magne Kaldi lebih kepada si pembuluh darah kita tuh biar elastis ya. Jadi makanya mulai dari sekarang kalau ada di sini Usana Family yang masih pahamnya Magne Kaldi hanya untuk tulang, ya itu di riset sekali lagi informasinya bahwa Magne Kaldi ini sangat penting untuk kesehatan pembuluh darah, which is erat kaitannya ya dengan kesehatan kardiovaskuler kita secara overall. Dan terakhir adalah fiber G. Nah, kalau serat, ya sudah pasti Bapak Ibu ya. Serat itu membantu menghambat penyerapan kolesterol dari usus. Dan eliminasi kelebihan empedu. Bapak Ibu tahu nggak bahan dasar empedu apa? Kolesterol. Pernah dengar nggak orang yang kena batu empedu? Rata-rata, ini rata-rata walaupun nggak selalu itu penyebabnya, seseorang yang mengalami masalah batu empedu itu karena memiliki masalah tinggi kolesterol juga. Tinggi kolesterolnya itu tidak dikontrol dengan baik. Ya. Bahkan kemarin saya baru dengar cerita dari sanak saudara, udah pakai bahasa apa nih saya, sanak saudara, itu ada yang kena batu empedu. Pas dilihat emang benar, kolesterolnya itu sering tidak terkontrol karena jarang minum obat, obatnya tidak minum teratur, jarang dicek, Bapak Ibu. Dan beliau juga memang tidak terlalu suka makan sayur, ya. Jadi Usana Family, sayur itu sangat penting untuk kenapa sih serat itu membantu menghambat penyerapan kolesterol dari usus. Gitu. Jadi dibuang, jadi diikat nih. Serat yang tidak larut itu akan mengikat kolesterol Anda, jadi dibuang tuh dari feses, digabung sama feses. Jadi enggak semuanya diserap dari usus masuk ke nanti ke penyimpanan tuh ke liver semua, enggak semuanya diserap ke tubuh. Makanya fungsi dari serat itu di situ. Fiber G kenapa bisa membantu ya karena fiber G punya dua jenis serat. Serat larut dan serat tidak larut juga ada. Di mana benefitnya banyak ya. Yang pasti membantu jaga kadar gula darah ada. Untuk bantu jaga kadar kolesterol sudah pasti karena ada serat tidak larutnya juga. Begitu Usana Family ya. Jadi secara simplify saya ringmankan kembali Usana Family tips menjaga kesehatan. Oh, kenapa jadi kesehatan jantung ini ya? Ya maklum ya ini referensinya saking banyaknya. Tapi jantung kardiovaskuler pokoknya yang pembuluh darah, yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi kalau berhubungan pembuluh darah berarti di mana saja Usana Family? Seluruh tubuh Anda.
ya, jantung, otak, ya, pokoknya seluruh tubuh. Usana Family bisa terapkan, praktekkan yang namanya cerdik, cek kesehatan secara rutin. Ini tadi poin pertama yang selalu saya tekankan dari awal, Bapak Ibu. Banyak orang yang akhirnya baru mengetahui setelah udah tidak bisa dilakukan penolongan atau sudah cukup parah. Ya, jadi lebih baik menghadapi masalah ya walaupun berat Bapak Ibu daripada kita mengulur-ngulur waktu tapi akhirnya makin parah. Kemudian enyahkan asap rokok ini ya, yang mungkin butuh bantuan, udah pengen nyoba-nyoba, coba tuh di call hotline dari pemerintah. Silakan di Google dari sekarang. Hotline stop merokok. Menkes pasti keluar nomornya. Rajin aktivitas fisik tadi. Dalam sehari 30 menit tapi bisa Anda breakdown 3 kali 10 menit. Berarti 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam bebas. Atau 2 kali 15 menit terserah. Bapak Ibu, yang penting bukan duduk ya. Yang penting Anda melakukan aktivitas. Contoh nyapu 10 menit itu lama Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Anda nyapu udah satu rumah besar kali itu ya. Jadi udah bersih sapu lagi, udah bersih sapu lagi gitu ya. Ya. Kalau yang rumahnya besar mungkin nggak kelar 10 menit gitu ya. Tanpa henti loh ya, 10 menit tanpa henti. Nggak boleh pause. Kalau Anda 5 menit pause, ganti activity, nggak masuk hitungan. Jadi harus satu jenis aktivitas dilakukan dalam durasi 10 menit minimal. Itu udah masuk hitungan. Anda lakukan 3 kali dalam sehari, sudah dianggap melakukan aktivitas fisik. Ya. Jadi per hari 30 menit di breakdown 3 kali 10 menit atau 2 kali 15 menit. Diet seimbang tadi ya. Makan yang beraneka ragam, porsinya bisa diterapkan dengan konsep piring teh atau dengan tadi tangan Anda masing-masing. Siapa yang masih ingat Bapak Ibu? Karbohidrat 1 genggam tangan Anda, protein 1 telapak tangan Anda, buah 1 genggam tangan, kalau selai, kemudian tadi apa? Mentega dan teman-teman segala macam cuman 1 ibu jari Anda masing-masing, sedangkan sayur 2 telapak tangan Anda. Ya, itu bisa diingat ya. Kalau nggak mau pusing, praktekin aja konsep piring teh. Gitu ya. Yang mana yang paling gampang untuk Usana Family? Beraneka ragam dan sesuai dengan porsi Anda masing-masing. Bervariasi ya. Seperti Anda makan berwarna-warni macamnya pelangi gitu ya. Apakah satu hari harus 5 warna Mbak Erni? Ya, kalau dalam sehari selama ini Bapak Ibu, jadi kalau buat challenge itu, Bapak Ibu ya, ini tipsnya. Kalau buat challenge itu yang agak masuk akal untuk diri kita masing-masing. Maksudnya gimana tuh Mbak Eni? Nih contoh, si Fulan nih Bapak Ibu ya, si Fulan ini nggak suka makan sayur. Tiba-tiba dituntut harus makan 5 jenis sayur dalam sehari. Pasti kagak bakal jadi itu, bubar. Ya. Maksudnya ini begini Bapak Ibu. Kalau seseorang, suatu keluarga ya, si Fulan tadi nih, keluarganya si Fulan ini makan sayur, seminggu tuh warnanya hijau mulu. Nah, ini diubah. Senin hijau, Kamis capcay misalnya gitu ya. Rabu yang warna orange. Nanti yang warna ungu misalnya gitu ya. Nanti di hari Jumat baru balik lagi Jumat lagi gitu. Ungu hijau lagi misalnya gitu ya. Jadi variasi minimal per hari ganti warna. Itu dulu nih. Nah, kecuali Usana Family di sini levelnya udah yang tiap hari emang ganti warna. Boleh tuh dinaikin levelnya. Dalam sehari bisa nggak? Pagi, siang, malamnya beda warna. Minimal gitu ya. Gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, wah luar biasa. Bapak Ibu bisa udah ngikutin gaya hidup yang kayak di luar negeri. Yang setiap kali makan disuruh 5 jenis warna minimal ya. Minimal Bapak Ibu ya. Oke. Jadi variasi, keanekaragaman baik dari jenis, jangan protein hewani mulu, jangan protein nabati terus, kecuali Anda vegetarian karena spiritualitas atau karena keagamaan ya, itu beda. Tapi kalau bukan karena faktor itu, kami selalu menganjurkan Usana Family mengkonsumsi protein hewani ya, karena effortnya jauh lebih luar biasa sulitnya untuk ngakalinnya, agar Anda tercukupi kebutuhan protein. Kemudian variasi dari jenis, variasi dari warna. Istirahat cukup. Ya, istirahat cukup. Udah sering dengar mungkin dari Coach Vicky bahwa tidur yang baik itu yang seperti apa? Usana Family nggak mesti 7 jam Anda rangkum, Anda rapel sekaligus itu dalam satu malam. Bisa nggak dicicil misalnya di siang 30 menit bisa.
ya, tapi kata kuncinya cuma satu. Ketika Anda bangun tidur di pagi hari, apakah Anda merasa segar? Kalau tidak merasa segar, berarti there must be something wrong dengan cara tidur Anda, atau mungkin kualitas tidur Anda, atau mungkin ada faktor lain. Dan yang terakhir adalah kelola stres. Usana family, kalau harus waktunya liburan, liburan. Kalau waktunya kerja, ya kerja. Ya, Usana family itu paling penting. Waktunya saya selalu ingat dan saya tidak bosan juga sharing kepada Usana family semua ya. Jangan pernah berbangga kalau nggak pernah liburan. Liburan di sini apakah harus traveling? Ya tidak, Usana family ya. Apakah harus traveling ke luar negeri macam di sosmed-sosmed atau selebgram? Nggak mesti. Ya, sesuaikan dengan budget masing-masing juga. Jangan sampai pulang dari liburan dari luar negeri tagihan kartu kreditnya pusing gitu ya. Itu namanya nyari penyakit ya. Jadi maksudnya itu jangan sampai Anda selalu melakukan activity kejar target terus gitu ya, tapi nggak pernah meluangkan waktu untuk sejenak berelaksasi. Jangan pernah bangga, itu kalau kata dulu mentor saya Bapak Ibu ya. Jangan pernah bangga kalau nggak pernah liburan atau nggak pernah cuti katanya. Karena statistiknya ya, semakin Anda workaholic dalam artian nggak pernah manage waktu untuk meluangkan waktu untuk relaksasi, semakin besar resikonya untuk terkena serangan jantung dan stroke. Beliau yang mengatakan ini adalah spesialis bedah ya Bapak Ibu ya. Jadi ya saya cukup percaya gitu ya Bapak Ibu, karena memang pasiennya beliau yang menceritakan itu rata-rata ya. Jadi harus dijadwalkan. Ini adalah salah satu gaya hidup orang metropolitan, kota-kota besar yang selalu berkutat dengan tadi ya target and target and target and target gitu ya. Jadi saking semangatnya nyari fulus sampai nggak menyempatkan waktu untuk relaksasi. Ya, liburan itu penting. Apakah liburannya Anda harus traveling? Enggak. Orang beda-beda liburannya. Ada orang yang liburannya dia cukup dengan santai di rumah, berkumpul sama keluarga, lakukan apapun yang enjoy untuk Anda. Oke? Itu sharing dari saya. Kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Sana Family ya. Oke, baik, ini pertanyaan yang cukup bagus ini Bu ya. Apakah kolesterol bisa dari faktor genetik? Ya. Kalau iya, apakah pencegahannya hanya dari segi lifestyle saja? Apakah obat untuk menurunkan ini? Pertanyaan cukup banyak, ada 3. Apakah obat untuk menurunkan kolesterol harus dimakan rutin atau pas kolesterolnya lagi tinggi? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kolesterol itu bisa nggak dari faktor genetik? Kalau ditanya, faktor genetik itu memang ada resiko, Bapak Ibu. Tapi apakah seseorang yang ibunya, bapak ibunya memiliki masalah gangguan kolesterol, anaknya juga pasti kena? Ya enggak. Karena semuanya tergantung dari gaya hidup si anaknya. Tapi kalau ditanya apakah ada efeknya, rata-rata penyakit degeneratif itu ada kecenderungannya. Makanya kalau ditanya itu kecenderungan sel tubuhnya seperti itu, gitu Bapak Ibu. Ada, tapi kenyataannya yang membentuk merealisasikan itu menjadi kenyataan sebetulnya bukan karena keturunannya, tapi karena gaya hidup si masing-masing individu. Makanya pencegahannya memang tetap dari lifestyle, gaya hidup Bapak Ibu. Karena kalau ditanya nih siapa yang bisa ganti orang tuanya, nggak bisa kan Bapak Ibu ya, atau ganti saudaranya kan nggak bisa. Nah makanya kita seharusnya bersyukur karena kita bisa menjaga kadar kolesterol tubuh kita dengan merubah gaya hidup kita masing-masing sedini mungkin, gitu ya. Terus, apakah obat untuk menurunkan kolesterol harus dimakan rutin atau pas kolesterolnya lagi tinggi? Nah, pertanyaan saya balik. Pas ibu kolesterolnya tinggi, ibu pertama kali dulu konsultasi ke dokter, dianjurinnya gimana? Diminum tiap hari nggak? Terus kalau disuruh diminum, kalau udah habis, disuruh datang lagi nggak ke dokter? Buat kontrol. Biasanya masyarakat kita penyakitnya itu atau habit buruknya itu di situ. Pas sudah habis nggak datang lagi karena udah tahu nih merek obat kolesterolnya apa, beli sendiri di apotek. Gitu ya. Itu sebenarnya yang kurang bagus karena jadinya padahal sebetulnya Bapak Ibu kan pernah nggak Mbak Erni ketemu sama orang yang selama ini minum obat kolesterol terus sekarang udah nggak minum lagi? Ada Bapak Ibu ya. Tapi dulunya dia rutin tuh.
ngikutin banget pokoknya anjuran dokternya, plus selain minum obat ya dia melakukan perubahan gaya hidup juga. Ya, ada tambahan juga minum suplementasi usahana secara rutin ya. Jadi ada banyak yang beliau lakukan perubahan gaya hidup. Nah, awalnya beliau makan berapa gitu ya, minum obat kolesterolnya harus rutin tiap hari, sekarang sudah tidak. Tapi yang menginstruksikan agar beliau sudah tidak minum obat lagi, siapa? Ya dokternya. Karena kalau kondisinya sudah membaik, sudah cukup stabil, karena kan sudah terjadi perubahan lifestyle, ya itu nggak perlu diresepin lagi Bapak Ibu gitu ya. Tapi apakah ini sama setiap orang? Ya beda-beda ya. Tadi ingat Bapak Ibu, beda case, beda individu, beda case. Makanya kalau ditanya ini kepada saya Bapak Ibu, apa instruksi pertama kali dari dokter Anda? Dokter Anda mengatakan Anda minum ini rutin nggak? Dari pemahaman saya selama ini harus rutin ya Bapak Ibu ya. Bahkan kita harus datang lagi, cek lagi ya. Gitu. Cuman masyarakat kita sering tuh kebablasan nggak kontrol lagi. Gitu ya. Makanya kenapa perlu tuh cek cek secara berkala. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma pas tinggi doang. Pas tinggi doang gitu tuh. Yang akhirnya ketergantungan sampai tidak terbatas gitu. Jadi kalau ditanya memangnya obat yang diminum kalau kita rajin minum tiap hari bayar nih bisa gitu tiba-tiba di umur berapa udah nggak minum lagi, ya balik lagi Bapak Ibu ya kalau nggak ada perubahan gaya hidup, makannya juga nggak diberesin, nggak pernah olahraga gitu ya kan, nggak ada juga tambahan suplemen nutrisi apapun gitu ya kan, ya itu namanya berarti kan dia cuma ngandelin obat tuh. Jadi obatnya ini cuma tameng biar tubuhnya nggak levelnya tuh nggak naik terus gitu kan, ya nggak bisa juga gitu. Itu udah pasti akan ketergantungan seumur hidup yang seperti tipenya. Tapi saya banyak melihat orang yang dulunya bisa minum, yang selalu rutin minum tiap hari gitu ya obat kolesterol, belakangan tidak gitu ya. Tapi tentu itu bukan proses yang instan ya Bapak Ibu ya. Tapi ada loh orang yang udah rutin minum obat gitu, terus jadi nggak minum, tapi ingat yang menginstruksikan dia berhenti minum obat bukan dirinya sendiri loh ya, tapi dokternya masing-masing. Ya, ini nih yang saya tadi udah sambungkan kembali ya. Kalau ditanya berapa lama Pak, tergantung lagi gitu ya, masing-masing tiap orang. Karena saya ada yang dengar dia nunggu sampai hampir setahun, ada yang lama gitu ya. Jadi holistic care-nya. Ada yang mungkin berapa bulan juga udah lumayan membaik kondisinya gitu ya. Kalau rutin konsumsi usahana sudah pasti akan membantu Bapak Ibu ya. Omega 3 itu secara simplify punya sifat ya kalau masyarakat awam menyebutnya seperti pengencer darah gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di istilahnya orang awam. Tapi kalau di medis kita tidak menyebutnya seperti itu. Kita nyebutnya dia punya sifat antiinflamasi. Ya. Dan sudah pasti ada manfaatnya kalau kita ngomongin ke kolesterol gitu karena tadi ya dia bantu untuk meningkatkan apa tadi kadar HDL. Jadi nggak cuma satu dan harus rutin minum sama tidak mengandalkan hanya obat saja, hanya suplemen saja gitu Bapak Ibu ya. Banyak orang yang nggak turun-turun masalah kolesterolnya karena ternyata nggak taunya karena kurang tidur. Makanya semakin holistik, semakin terintegratif gaya hidup yang Anda ubah, maka durasinya ya Bapak Ibu ya, durasinya akan bisa semakin singkat tentunya. Tapi ya karena kita semua sudah paham tidak semudah itu merubah lifestyle, maka itulah kenapa si dokter kan nganjurinnya nih minum obat. Ya nggak segampang itu orang yang biasa begadang disuruh tiba-tiba nggak begadang. Orang yang nggak biasanya makan sayur disuruh tiba-tiba makan sayur. Obat itu kan tujuannya satu untuk tidak membentuk komplikasi Bapak Ibu. Jadi Yusana itu tidak bertentangan dengan obat. Kalau Yusana Family dianjurkan oleh dokter Anda untuk minum obat terus rutin, obat kolesterol kah, obat turun tensi kah, ya diikutin Bapak Ibu. Karena semakin tidak fluktuatif itu semakin bahaya untuk tubuh. Semakin bisa jadi komplikasi ke masalah ginjal yang awalnya nggak ada, misalnya gitu ya. Jadi tujuannya di situ. Nah, gaya hidup ini membantu gimana menopang cara kerja si obat nih. Biar orang ini tidak hanya nggak komplikasi, tetapi juga ada perbaikan-perbaikan di sel tubuhnya.
Nah, yang membantu terjadinya perbaikan-perbaikan sel tubuh itu nutrisi, pola makan Anda sehari-hari, Bapak Ibu. Gitu ya. Makanya semakin terintegratif, semakin holistik gaya hidup yang Anda rubah, maka akan semakin durasinya semakin singkat. Tapi kalau ditanya berapa lama, ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Betul. Karena ini nanti jatuhnya klaimnya nanti malah overklaim gitu. Saya nanti yang dikejar-kejar Pak Andre ya. Itu kayak macam pertanyaan kalau pakai Selavi berapa lama bisa kulitnya kinclong. Ya kalau kita ngomong istilah sel kulit, 2 minggu udah ada perubahan yang cukup ya. Tapi kalau ditanya masalah kulitnya apakah langsung hilang gitu ya kan 2 minggu, ya enggak gitu ya. Tapi apakah itu sama setiap orang itu, ya kalau kita ngomongin kulit 28 hari dia regenerasi Bapak Ibu ya. 30 hari, 28 hari berarti sebulan kan minimal. Tapi apakah harus menunggu selama itu? Ya beda-beda tiap orang, tingkat masalahnya seperti apa. Masalah kolesterol tiap orang kan beda-beda Bapak Ibu. Ada yang udah parah banget gitu ya. Ada yang kadang-kadang kumat, kadang-kadang ya begitu deh gitu kan. Ada yang memang tiap hari kalau dicek pun punya alat sendiri pun tiap hari tinggi. Itu pun udah tiap hari tinggi pun masih aja nggak mau minum obat. Wah, luar biasa itu ya. Jadi itu mengorbankan badan sendiri, resikonya besar. Jadi kalau suplementasi itu ngebantu untuk itu Bapak Ibu ya, perbaikan regenerasi sel-sel tubuhnya agar ya tentunya tadi ya tidak terjadi komplikasi yang semakin parah dan yang tadi sel-sel yang sudah rusak bisa kembali seperti sedia kala. Tapi apakah itu bisa instan ya? Enggak, Bapak Ibu ya. Tiap orang beda-beda. Tapi paling basic Anda coba rutinkan minum misalnya 1 bulan. Nah, kalau Bapak Ibu tanya cara kerja tiap produk, sel esensial itu 1 bulan itu sudah pasti. Seseorang pasti mengalami perubahan yang signifikan setelah 1 bulan konsumsi. Dari mana? Signifikan dari kualitas hidupnya. Gitu Bapak Ibu ya, itu dari riset. Kualitas hidup dari mana Mbak Erni? Banyak Bapak Ibu, biomarker. Biomarker itu dari kandungan kolesterol darahnya, tekanan darahnya, dari analisis ya, yang dilakukan riset oleh Isana, sel esensial 1 bulan. Tapi apakah seseorang yang tadinya masalah kolesterolnya tinggi, terus tiba-tiba langsung normal kembali selama 1 bulan? Ya itu dilihat juga Bapak Ibu ya, dia makan makan makanan sehari-harinya bagaimana gitu kan. Kan kalau riset itu faktornya banyak Bapak Ibu yang dikontrol. Jadi jangan sampai hasil penelitiannya kan ambigu gitu loh. Nah, masalahnya masyarakat kita gitu kan. Nah, ini nih yang sering. Nah, makanya kalau kita bicara hasil penelitian itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus melihat, jangan pakai patokan itu. Kenapa? Itulah kenapa di Usana di produk disclaimer kita tidak mention berapa lama durasi. Itu rata-ratanya Bapak Ibu ya. Yang penting dilakukan mulai dari sekarang Bapak Ibu. Ada, saya pernah bertemu kok sama orang tadi. Nah, pertanyaan lainnya, misalnya yang sering saya dengar juga ini, oh trigliserida ya, trigliserida, yes Bapak Ibu ya. More or less hampir sama Bapak Ibu, cuman kan kalau kita trigliserida itu tetap melihatnya juga dari hasil lab ya Bapak Ibu ya. Makanya sekalian tuh dilihatin. Biasanya dia agak berbanding lurus, mostly biasanya berbanding lurus dengan kolesterol total biasanya. Mostly ya, berbanding lurus tuh. Tapi makanya kenapa sebenarnya tips yang tadi tuh bisa Bapak Ibu praktekkan untuk gimana caranya nurunin LDL, nyimbangin nyimbangin trigliseridnya sama menaikkan HDL-nya. Jadi nggak cuma satu faktor. Makanya gimana caranya jangan fokus satu. Jangan cuma gimana biar turun LDL, gimana biar naik HDL. Nggak bisa setengah-setengah. Makanya ingat cerdik ya, cerdik. Tuh ingat aja tuh, cerdik. Udah lengkap banget tuh pemerintah ngasih tipsnya. Oke. Sebentar. Saya coba lihat lagi, ini ada banyak chat soalnya ini. Kita lihat dulu. Oke.
Ada yang bertanya, ada hubungan nggak antara asam urat sama kolesterol? Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya lebih kepada resiko. Seseorang yang memiliki masalah kolesterol tinggi biasanya lebih mudah untuk terkena juga mengalami masalah asam urat. Kenapa Bapak Ibu? Karena sumber makanan kolesterol kan banyak juga tuh dari protein hewani. Makanan yang mengandung asam urat atau kadar purin yang tinggi kan lebih banyak dari protein hewani juga. Kalau sering makan jeroan, selain kolesterol tinggi, Anda juga dapat kadar purin yang tinggi, gitu ya. Tapi tidak serta-merta. Cuman jika seseorang sudah kena kolesterol, jauh lebih gampang kena asam urat ataupun sebaliknya, gitu ya. Ada hubungannya, tapi nggak mesti, ya. Gitu. Balik lagi, asam urat itu ada satu faktor namanya sampai sekarang ya, yang ada efek dari tidak diketahuinya. Kok tiba-tiba bisa kena ya? Tapi yang faktor yang sudah diketahui salah satunya adalah itu dari makanannya. Makanan yang mengandung kadar purin yang tinggi, which is secara garis besar itu sumber makanan yang mengandung tinggi kolesterol juga. Gitu ya. Makanya kata kuncinya apa tadi Bapak Ibu? Bervariasi, beraneka ragam baik dari jenis dan juga porsi warna dan porsinya sesuaikan dengan tuh Anda masing-masing. Pakai tangan tadi ya, tangan. Kalau nggak pakai piring. Tinggal milih Bapak Ibu mau yang mana yang paling gampang Anda terapkan. Oke. Itu sharing dari saya untuk malam hari ini Sana Family kayaknya udah pernah bilang kan.